Baik, kita lanjutkan hadis yang dalil yang ketujuh di halaman 38 dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar, keledai. Faqala li ya Muadz, maka Rasulullah SAW berkata, wahai Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba yang Allah tunaikan kepada para hamba? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah terhadap para hamba yaitu hendaknya mereka menyembah Allah saja dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Aku katakan, kata Muadz, wahai Rasulullah, apakah aku beri kabar gembira kepada orang-orang? Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Kata Nabi, jangan kau beri kabar gembira ini kepada mereka, mereka akan bersandar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan. Di sini kata Nabi SAW, tahukah engkau hak hamba terhadap Allah dan hak Allah terhadap hamba? Sekarang hamba punya hak terhadap Allah. Seakan-akan ada kewajiban yang harus Allah tunaikan kepada para hamba. Tentunya tidak ada yang bisa mewajibkan kepada Allah. Tapi kata para ulama, Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Dan terkadang Allah mengharamkan sesuatu, Allah mewajibkan dirinya, seperti Allah mengharamkan kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Kezaliman mudah bagi Allah. Kalau manusia saja berbuat zalim gampang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi haram, zalim itu enggak mungkin dilakukan oleh Allah. Makanya Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat apa? Zalim. Ya. Kemudian Allah mewajibkan dirinya, kata dalam Al-Qur'an, wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan pada dirinya untuk rahmat kepada hamba-hambanya. Allah mewajibkan dirinya. Ya, jadi tidak ada yang mewajibkan sesuatu kepada Allah, tapi dengan karunia Allah, dengan baiknya Allah, dengan rahmatnya Allah, Allah mewajibkan dirinya. Kalau ada hambanya yang tidak berbuat syirik sama sekali, Allah tidak akan azab. Allah tidak akan azab. Dan ini keutamaan tauhid. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali, dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW jelaskan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap para hamba, an ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Para hamba harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang berbuat syirik sama sekali. Waktu mendengar kabar dari Nabi, maka Muadz bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang, bahwasanya di antara hak hamba, yaitu Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab orang yang berbuat syirik, yang tidak berbuat syirik sama sekali. Artinya orang tidak berbuat syirik pasti selamat dari azab. Kata Nabi, la tubasyirhum fayattaqilu. Jangan kau beritahu mereka, mereka akan bersandar. Jadi Rasulullah SAW khawatir, ya, terutama orang yang baru masuk Islam, dikasih kabar, kalau kau tidak berbuat syirik sama sekali, kau tidak akan diadab. Akhirnya mereka malas beramal, menganggap dirinya tidak berbuat syirik, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, jangan kau sampaikan kepada mereka. Tetapi Muadz tatkala akan meninggal dunia, dia menyampaikan hadis ini. Dia menyampaikan hadis ini karena dia takut berdosa. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya, wa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman. Harusnya tidak boleh dikabarkan oleh Muadz, tapi tatkala akan meninggal dunia, Muadz menyampaikan, meriwayatkan hadis ini. Dia takut berdosa, menyembunyikan apa? Dosa menyembunyikan ilmu. Dan dia berharap hadis ini akan sampai kepada orang-orang yang sudah paham, ya. Karena kalau orang salah paham, nanti dia akhirnya tidak beramal. Seperti seorang yang kemudian menyampaikan hadis, ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Akhirnya orang salah paham. Yang penting dia sudah la ilaha illallah, ya. Akhirnya menggampang-gampangkan maksiat, ya. Yang penting tidak syirik, ya. Ya. Akhirnya seorang salah paham, utang enggak bayar-bayar. Ente enggak bayar utang, yang penting saya tidak berbuat syirik, ya. Dia berbuat syirik, utang bayar, ya. Orang sebenarnya ada salah paham, bohongin orang, yang penting tidak berbuat apa? Syirik. Nanti lama-lama berzina, yang penting bukan apa? Syirik. Ini salah, padahal syirik dosa besar, juga
Zina juga dosa besar, mengancam pada neraka, tidak bayar utang juga dosa, bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahanam, ya. Jadi hadis ini jangan sampai disalah pahami, bukan menyuruh orang untuk bergampangan berbuat apa? Maksiat. Taib. Kita selesai dari bab yang pertama.